Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat khususnya di dunia peternakan. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita nggak bosan-bosan untuk curhat ataupun tukar pikiran ilmu lah dalam seputar dunia peternakan bebek telur, karena dalam dunia peternakan bebek telur kita nggak boleh berdiam diri, saling belajar, saling berbagi ilmu, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan bahas yaitu beberapa hal yang harus dilakukan, wajib dilakukan oleh peternak bebek telur, khususnya kita semua, baik yang pemula ataupun yang menapa, selalu mengingatkan dalam dunia peternakan, khususnya peternakan telur. Jadi berapa hal apa saja sih yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan dalam menjalankan dunia peternakan telur agar kita memperoleh keberhasilan, tidak mengalami kerugian. Jadi langsung saja kita sharing-sharing. Oke teman-teman, sedulur-sedulur semuanya, jadi dalam dunia peternakan bebek telur tak luput kita harus mengatur strategi, yaitu strategi mencangkut yaitu beberapa hal. Jadi yang harus teman-teman ketahui dalam dunia peternakan bebek telur, teman-teman harus betul-betul mengenali apa itu peternakan bebek telur. Jadi ada hal yang dilakukan, yaitu yang pertama teman-teman mempersiapkanlah situasi dan kondisi dari segi tempat untuk teman-teman beternak bebek telur, yaitu lahan, khususnya di areal yang betul-betul tenang, di daerah yang betul-betul nggak berisik, misalnya di pedesaan, teman-teman. Di pedesaan pun kita harus mengetahui lokasi tempat nanti kita akan beternak, yaitu jelas jauh dari jalan lintas orang lewat lah, teman-teman ya. Khususnya kalau misalnya kita di kampung, kita mempunyai perkarangan rumah, yang pasti di belakang rumah lah rata-rata kalau kita ingin budidaya peternakan bebek telur. Jadi kita usahakan lokasi harus strategi kalau untuk peternakan bebek telur, teman ya, karena membutuhkan kandang. Jadi yang penting bebek sesuai dengan ukuran, misalnya arealnya kalau untuk diisi per ekor per meter perseginya itu kisaran 3 ekor, 3 ekor. Jadi ini harus teman-teman betul-betul perhatikan, jangan asal ternak teman-teman tidak mempunyai lahan yang cukup, teman-teman beternak nanti ujung-ujungnya bebek akan mengalami stres. Kalau udah stres bebek tidak akan bertelur, teman-teman. Oke teman-teman, hal-hal kemudian yaitu yang sering kita ingatkan, yaitu pemilihan bibit bebek telur, karena kalau kita salah langkah dalam pemilihan bibit bebek telur, kita akan terjebak dalam jurang ketidakberhasilan. Dari segi apa? Untuk masalah bibit, yang pasti bebek itu betul-betul udah siap telur ataupun usianya sesuai standar. Misalnya teman-teman ingin budidaya peternakan bebek telur 100 ekor, usahakan usia bebek itu sama rata, misalnya 4 bulan semua, 5 bulan semua. Kalau misalnya teman-teman dari DOD, sekalian nampak memang betul bebek itu dari DOD, karena banyak teman pemula banyak terjebak dari segi bibitnya, yaitu bebek yang sudah dewasa tidak tahu umur berapa, memang tiba-tiba kita beli bebek itu bertelur, cuma udah berapa tahun, udah berapa bulan bebek itu produksi, nanti teman-teman rawat sebentar bebek itu udah malas bertelur, udah bertelur, itu yang menyebabkan kerugian dalam dunia telur. Oke teman-teman, hal kemudian yang harus kita lakukan yaitu masalah teman-teman melakukan manajemen pakan yang tepat untuk peternakan bebek telur.
Jadi kalau untuk masalah manajemen pakan, teman-teman harus betul pelajari ilmu seputar pakan peternakan bebek telur. Beda dengan peternakan yang lain, apa aja dimakan, yang penting ternaknya gemuk. Ini enggak bebek telur, gimana caranya pakan ini bisa mencukupi kebutuhan protein dan nutrisinya agar bebek itu bertelur, teman. Kalau salah teman-teman memberi pakan, otomatis bebek itu tidak akan bertelur. Itulah yang menyebabkan kita dalam peternakan bebek telur ini tidak akan berhasil. Teman-teman harus mengetahui kandungannya. Kebetulan di daerah sini saya di sini udah ada pakan lengkap atau pakan jadilah siap saji untuk peternakan bebek telur. Insya Allah bebek itu jika kita berikan pakan tersebut akan bertelur. Oke teman-teman, kemudian hal yang harus dilakukan yaitu untuk masalah pemasaran. Pemasaran ini harus betul-betul ada untuk pemasaran telurnya, karena kita dalam dunia peternakan bebek telur untuk hasil telurnya itu gak bisa jangka panjang kita simpan. Paling cepat paling lambat sebulan harus kita store telur itu. Makanya pemasaran telurnya itu harus cepat-cepat kita store, kita jual. Nanti efeknya telur itu bisa busuk. Kuncinya kalau udah ada pemasaran telurnya, kita dalam menjalankan dunia peternakan bebek telur akan nyaman, teman. Pastikan teman telusuri dulu dimana nanti kita akan bisa telur. Jadi seandainya pun teman-teman peternak bebek telur skala besar, telur itu langsung kita setorkan saja setiap paginya, langsung kita cairkan, bisa menghasilkan duit. Oke teman-teman, jadi itulah teman beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menjalankan budidaya peternakan telur khususnya di tahun 2025 ini. Insya Allah jika kita melakukan dengan konsisten akan berhasil. Oke, kita sudahi dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman.